Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang mesin Mio yang nge-gym dia itu mati, atau ketika panas dia itu mesinnya mengalami gangguan atau mati. Oke, langsung saja. Ini motornya Mio Karbu ya, tahun 2008 kalau nggak salah ini ya, untuk Mio Karbu gym. Oke, permasalahannya apa? Oke, langsung saja. Itu tadi sasisnya, ini mesinnya teman-teman. Oke, jadi ceritanya begini. Motor ini ketika dipakai buat jalan sekitar 5 kilo dia itu mati, gym terus mati. Hal yang pertama yang dilakukan pengecekan adalah mengecek listrikan aman semua, karbu aman, jalur bensin aman, terus jalur oli. Jalur oli ini, posisi nge-gym ini di pada silinder head yang umum dilakukan pada Honda. Biasanya kita buka klepnya, tutup klepnya bagian atas atau klep in itu ketika dinyalakan, di sini nyala teman-teman, apa namanya, muncrat, olinya muncrat. Nah, kita sebagai mekanik biasanya langsung berasumsi bahwa oli itu naik, jadi mesinnya normal. Oke, di bagian head, bagian klep, noken, dan lahar-lahar dan komponen di dalamnya ini dipastikan terlumasi bahwa pompa olinya bekerja. Oke, itu saya simpulkan bahwa oli itu naik dan kondisinya aman. Terus sebelum di video saya sebelumnya sudah saya buat konten sebenarnya, itu olinya naik. Oke. Terus setelah itu, setelah pengecekan kelistrikan dan karbu dan oli ini naik, motor saya coba lagi jalan sekarang kurang lebih 5 kilo dia mati lagi. Terus saya putuskan untuk membongkar silinder bloknya. Setelah berhubung di sini sudah saya lakukan pengecekan aman, olinya naik, terus saya melakukan pengecekan di silinder bloknya. Oke, ternyata di silinder bloknya ini seker yang baru ya. Dia itu motornya tidak berasap, tapi di bagian innya dia itu ceket. Terus saya baret-baret, ini pistonnya baret-baret, tapi motornya ini tidak berasap teman-teman. Di knalpot nggak berasap sama sekali. Terus saya lakukan pergantian coulter atau pergantian piston tanpa membongkar mesin yang ada di sana, crankcase itu mesinnya. Nah, terus saya pasang dengan piston yang baru, pikir saya pistonnya yang bermasalah. Terus saya pasang lagi. Ini sebenarnya piston yang baru, ini baru jalan mungkin ya 5 kiloan piston ini. yang lama yang ceket itu yang lama. Saya ganti piston baru, ternyata saya pakai berjalan, mesinnya halus. Saya pakai jalan kira-kira 5 kilo. Dia nge-gym lagi atau ceket lagi, panas mati lagi. Saya pusing. Terus akhirnya saya putuskan untuk membelah duren. Oke. Ternyata di silinder bloknya tidak bermasalah, yang di silinder kopnya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ternyata di sini adalah pompa oli teman-teman. Pompa olinya itu bekerja tapi jalur pompa olinya itu tersumbat. Jadi untuk Mio lama ini ya, itu pompa olinya bekerja lewat crankcase, terus naik ke atas piston sini. Nah, yang jadi masalah adalah bagian piston yang bawah terkena pelumasan oli, terus yang atas tidak terlumas alias kering. Jadi ketika TMA, TMB, yang bagian bawah ini dia terlumasi, yang bagian atas ini tidak terlumasi. Nah, seperti apa sih penyakitnya? Dan ini saya alhamdulillah bersyukur ketemu penyakitnya, karena
saya pusing kenapa motor ini ngejim setiap kali dipakai ya, karena jalur pompa olinya ini beda dengan Mio J atau Mio GT atau Mio yang injeksi generasi penerusnya, karena ada tembakannya. Oke. Nah, saya sempat lihat di beberapa grup, ternyata banyak yang mengalami kasus di Mio seperti ini. Oke, yang jadi masalah di sini adalah lamanya pengecekan saringan oli teman-teman. Nah, jadi saringan oli untuk Mio Karbo, bukan Mio saja ya. Ya, ini di bawah sini ya. Ini ada pernya, ini pernya saya taruh mana ya? Ini. Nah, ini ada pernya, simulasi saja, seret. Nah, ini ada saringannya. Saringannya ini terlalu kotor. Nah, kotornya seperti ini. Duh, ini belum saya bersihkan. Lah, dia ini tersumbat sehingga mengganggu jalannya pompa oli atau jalur pompa oli yang ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Jalur pompa olinya dari sini. Sebenarnya pompa olinya bekerja, tapi pompa oli nggak mau terpompa. Dia naik ke atas. Seret. Di sini letak pompa olinya ini. Ini pompa olinya. Nah, pompa olinya di sini dia memompa oli sehingga naik ke atas. Di sini ada lubang-lubang kecil. Ini belum saya bersihkan, ya. Nah, di sini ada lubang di crankcase-nya ini. Nah, ini jalur yang melewat ke askruk dan diarahkan ke piston. Jadi bagi teman-teman kalau ganti piston pertama langsung baret, 2 kali 3 baret, mending dibelah saja, mungkin jalur pompa olinya ini tersumbat. Ini belum saya bersihkan. Nah, ini ya, ini tersumbat ini harusnya ini bolong teman-teman lubangnya. Dan faktor yang menyebabkan ini tersumbat banyak, karena lamanya ganti oli atau terkena oli palsu, itu bisa teman-teman. Nah, ini kita lihat crankcase-nya kotor, ada gosong-gosongnya. Terus di bagian sini juga seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ngendap seperti endut ya. Ini harus benar-benar bersih nih teman-teman, agar sirkulasi olinya itu enak. Oke, untuk sirkulasi, jadi kesimpulannya begini. Pelumasan piston harus ada, pelumasan di silinder head harus ada. Itu berlaku untuk motor matic, non matic yang ada saringannya juga berlaku lah. Cuman di sini kan untuk pelumasan di silinder headnya, bentar. Ataukah pompa oli itu naik atau tidak? Kita cukup buka di sini untuk silinder head. Jadi dia memompa dari mesin ke silinder head. Di sini bisa atau enggak kita bisa cek, tapi tanpa bongkar mesin. Tapi kalau pelumasan yang ada pada piston di dalam blok sini, ini yang menjadi kesulitan teman-teman. Kita nggak bisa ngecek piston ini terlumasi atau tidak. Itu pengecekannya nggak bisa kalau kita tidak bongkar. Terus kita putar-putar, di sini ada stang seher atau pistonnya, itu olinya itu naik nggak. Itu kalau kita tidak bongkar, itu kita tidak bisa mengecekkan secara semudah yang mengecekkan yang naik ke atas silinder head tadi teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya bahwa piston ini tidak terlumasi bagian atasnya. Nah, selanjutnya mungkin saya nanti akan membersihkan ini semua kalau sudah sudah terakit bersih. Terus insya Allah akan saya buatkan konten seperti apa sih pelumasan pada Yamaha Mio ini, simulasinya ketika
Ketika mau perakitan, terus kita lihat olinya itu naiknya lewat mana. Oke, jadi jalur pompa oli tadi di dalam askruknya Mio itu ada lempengan besi ya, seperti Beat, motor generasi terbaru juga seperti itu kan, daya menggunakan daya lontar ya teman-teman. Nih, saya spilkan. Kalau askruknya sudah saya bersihkan teman-teman. Oh, jadi dipastikan di lubang-lubang di lempengan ini harus bersih teman-teman ya. Harus bersih, tidak boleh tersumbat. Jadi jalur pompa oli tadi dia itu begini. Nah, simulasinya nanti begini. Dia memompa, terus akhirnya lewat lubang yang ada di crankcase tadi masuk ke dalam big pan yang ada pada askruk ini. Terus olinya nanti akan keluar dari sini teman-teman, muncrat ke atas, nah, lewat lubang kecil ini. Simulasinya seperti apa, insya Allah akan saya buatkan di videonya. Tentu saja ini proses yang lama adalah bersih-bersih, pakai kompresor, pakai bensin, pakai cleaner ya, yang tentunya dia itu harus bekerja dengan lancar. Jadi pelumasannya ada pelumasan pada piston, ada pelumasan pada silinder head. Kalau pada silinder head bisa dicek dengan mudah, yang ada pada piston ini yang tidak bisa dicek secara mudah. Berarti harus dibongkar terus diputar-putar askruknya ini, pompanya bekerja itu yang bagian atas terkena atau tidak. Kalau toh langsung diganti piston, itu saya rasa tidak akan selesai jika jalur pompa olinya tersumbat teman-teman. Oke ya, jadi jelas ya teman-teman ya ini. Mungkin di video kali ini itu dulu yang saya bagikan, walaupun ini sebenarnya min. Saya min karena memang sudah saya ganti pistonnya baru berjalan 5 menit atau belum ada 5 kiloan lah ya, kurang lebih seperti itu. Motornya ngejim atau ceket, dan walhasil pistonnya yang bermasalah. Kalau ini langsung saya kolter lagi, saya ganti piston baru lagi, jelas saya tambah min lagi. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kasus yang sama seperti ini, mending di belah duren atau belah mesin di jalur cek pompa, jalur pompa olinya mungkin tersumbat. Oke, mungkin di video ini itu dulu yang saya bagikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada teman-teman yang ingin sharing atau bertanya di kolom komentar, semoga. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.